Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai primordialisme dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kalau kita menyebut kata primordialisme, tentu kita akrab dengan adanya organisasi Papua Merdeka atau OPM, Gerakan Aceh Darussalam atau GAD, dan sebagainya. Primordialisme juga berkaitan erat dengan unsur SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan primordialisme? Secara etimologi, primordial atau primordialisme berasal dari bahasa Latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenun atau ikatan. Sedangkan menurut KBBI, primordialisme dapat diartikan sebagai perasaan kesukuan yang berlebihan. Umumnya, primordialisme berarti suatu paham yang memegang teguh hal bawaan sejak kecil. Hal-hal ini dapat meliputi tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, salah satu realitas yang berkaitan dengan primordialisme adalah pelaksanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Isu primordialisme dalam pilkada sering menjadi buah bibir masyarakat Indonesia, karena biasanya menyangkut isu SARA yang mana merupakan topik yang tergolong sensitif. Efek dan imbas dari isu ini pun beragam terhadap masyarakat di daerah tersebut, bahkan mencapai cakupan nasional. Isu primordialisme dalam pilkada juga akrab dikaitkan dengan adanya politik identitas. Lalu, bukankah Indonesia itu satu seperti bunyi sila ketiga dari Pancasila dan semangat juang Sumpah Pemuda? Seharusnya memang begitu, namun pelaksanaan pilkada di beberapa daerah masih diduga terlibat unsur primordialisme yang biasanya menyinggung perihal SARA. Lalu, mengapa primordialisme dalam pilkada dapat terjadi? Salah satu faktornya adalah adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok sosial. Lalu ada pula faktor adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok sosial dari ancaman luar. Jika berlarut-larut, hal ini berpotensi menyebabkan dampak negatif seperti hubungan yang kurang harmonis dan perselisihan antar kelompok sosial. Salah satu fenomenanya adalah pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Menurut survei lapangan mengenai Pilkada DKI Jakarta 2017, isu primordialisme yang diukur dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi agama dan etnis. Karena seperti yang kita tahu, salah satu pasangan calon nomor 2 pada saat itu, Bapak Basuki Cahayapurnama, merupakan keturunan etnis Tionghoa dan beragama non-Islam. Dari sisi agama, Jakarta tidak tergolong heterogen karena 85% dari penduduknya adalah Muslim. Maka dari itu, besar kemungkinan paslon yang beragama Islam akan lebih digemari oleh masyarakat. Sedangkan dari sisi etnis, Jakarta tergolong heterogen dengan angka 36% dari penduduknya adalah suku Jawa, 28% suku Betawi, 15% suku Sunda, dan sisanya terdiri dari suku lainnya. Pilkada DKI Jakarta ini dianggap sebagai salah satu peristiwa yang kontroversial karena tidak hanya menjadi buah bibir di lingkup DKI Jakarta saja, tapi juga menjadi pembahasan nasional dan memiliki imbas terhadap pilkada daerah lainnya walau tidak seberat dan se-ekstrim Pilkada DKI Jakarta tersebut. Menanggapi isu tersebut, warga pun telah menyuarakan aksinya. Misal dengan aksi demonstrasi terhadap lembaga pemerintah. Mereka turun ke jalan dan menyuarakan hak mereka sebagai pemilih. Tanpa pandang bulu, mereka menggaungkan keadilan dan memohon penghentian politik SARA. Banyak pula kampanye melalui media sosial mengenai gerakan anti-SARA, termasuk anti-primordialisme yang berlebihan. Lalu bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Hal yang paling mendasar adalah pemahaman mengenai perbedaan, sehingga kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selain itu, kita juga harus meyakini bila seluruh ras, agama, suku, dan golongan adalah sama baiknya dan tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain. Dan sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus tetap menanamkan rasa persatuan seperti yang terdapat pada Pancasila dan semangat juang Sumpah Pemuda. Dalam aspek pilkada ataupun pemilu, kita hendaknya memilih pemimpin yang kompeten dan sesuai dengan hati nurani kita untuk Indonesia yang lebih baik. Ibu Pertiwi sedang menangis, menatap kehidupan pemudanya yang tragis. Hati Ibu Pertiwi pun teriris, melihat pemudanya ingkar pada janji-janji manis. Janji mereka mengenai Sumpah Pemuda yang magis. Ibu Pertiwi pasti sedang marah, melihat rakyatnya yang di atas semakin serakah, sedang yang di bawah hanya mampu menengadah. Ibu Pertiwi pasti mulai gelisah, karena ia makin menua dan lelah, namun rakyatnya terpecah belah. Bukankah harusnya kita bersatu? Bukankah harusnya kita satu? Marilah kita berpadu, bersama-sama bangkit untuk Indonesiamu dan merajut harmoni bagi Indonesiaku. Tunggu kami, Ibu Pertiwi. Akan kami ciptakan senyummu kembali.